Bab 3499. Pemuda berbaju putih yang arogan. Aku ini siapa? Barang yang aku sukai, apakah kamu layak bersaing denganku? Ini adalah pemikiran pemuda berbaju putih. Jika ada orang yang merampas sesuatu yang dia sukai, tentu saja itu merupakan tantangan baginya. Memikirkan hal ini, pemuda berbaju putih berjalan langsung ke pintu ruangan pribadi, mencibir dan berbicara dengan keras. Ada orang yang tidak tahu diri dan berani bersaing denganku. Sekarang aku akan mengatakan yang sebenarnya, bertarung denganku, apa kamu layak? Menghadapi para kultivator di seluruh pelelangan, pemuda itu langsung tertawa terbahak-bahak, dan suaranya langsung menyebar ke seluruh aula. Aula menjadi hening sejenak, dan kemudian ribut kembali. Banyak kultivator tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi tidak senang. Meskipun pemuda itu sepertinya sedang berbicara dengan Erikin, tapi kata-katanya benar-benar tidak nyaman dan sedikit arogan. Semua orang bersaing memperebutkan harta karun di pelelangan, dan yang menawar harga tertinggi akan mendapatkannya. Kedua belah pihak menyukai suatu barang, mungkinkah karena kamu suka, jadi pihak lawan tidak boleh menawarkan harga? Apalagi kecerdasan emosional pemuda ini terlalu rendah, kultivator yang ikut menawar harga energi Reiki air ini bukan hanya Erikin. Meski pemuda berbaju putih itu sepertinya sedang memprovokasi Erikin, siapapun yang telah mendapatkan energi Reiki air ini akan merasa bahwa dia sedang mengejek. Teman seiman terlalu arogan. Bagaimana jika kami semua bersaing denganmu? Mungkinkah kami bahkan tidak bisa membeli apa yang kamu inginkan di pelelangan ini? Benar saja, di dalam sebuah ruangan pribadi yang tidak jauh, seorang lelaki tua tidak tahan mendengarnya, mau tidak mau langsung menanggapi. Hehe, kalau begitu kamu lanjutkan saja, kita lihat apakah kamu bisa bertarung melawan tuan muda aku ini, kultivator miskin tanpa uang, duduk di dalam ruangan pribadi di ujung, banyak sekali omong kosongnya. Pria muda berbaju putih tidak peduli apakah pria tua itu membujuknya dengan baik hati atau bukan, langsung mengejek kembali. Kamu. Kata-kata itu tiba-tiba membuat dada lelaki tua itu naik turun karena marah. Sejujurnya, lelaki tua itu benar-benar tidak bermaksud mengejek pihak lawan, hanya membujuk pemuda itu untuk tidak terlalu sombong. Dan kata-kata ini menimbulkan ketidakpuasan para kultivator lain. Teman seiman di dalam ruangan pribadi ini, jadi orang lebih baik jangan terlalu sombong. Benar, kamu harus memaafkan orang dan memaafkan mereka. Lagi pula, aturan lelangnya seperti ini, jadi kenapa kamu harus mengejek orang lain? Merasa hebat karena ada keluarga yang memberi batu roh. Menurutku, hanyalah sampah. Haha, jika ada di antara kalian yang tidak senang dengan tuan muda aku ini, boleh ajukan penawaran, tapi kalian bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengajukan harga. Aku rasa kalianlah sekelompok sampah yang tidak punya keberanian. Di hadapan tanggapan semua orang, pemuda berbaju putih tidak peduli sama sekali. Sarkasme di wajahnya menjadi semakin intens. Dia juga bukan orang yang ceroboh. Dia itu diundang dalam pelelangan di Istana Bayangan kali ini. Di beberapa ruangan pribadi di sampingnya tidak ada kultivator dengan kekuatan besar. Oleh karena itu, di mata pemuda berbaju putih, di antara para kultivator yang hadir, tidak ada orang yang setingkat dengan dirinya. Karena mereka semua adalah kultivator rendahan, mengapa dia perlu memberikan wajah dan martabat kepada kultivator biasa ini? Kukatakan pada kalian, ini adalah kekuatan finansial dari pasukan utama kami di Jeushu. Kalian tidak akan pernah bisa menandinginya,
hanya akan dihancurkan, lalu menatap ke arah kami. Kamu keterlaluan. Anak gila dari mana ini? Banyak kultivator di pelelangan sangat marah, tetapi tidak peduli apa yang mereka katakan. Pemuda berbaju putih bilang jika punya nyali teruslah ajukan penawaran, tetapi mereka semua harus berhenti dan tidak bisa melampiaskan emosi. Tidak ada pilihan lain, sekarang harga energi Reiki air sudah terlalu tinggi, hanya hantu yang tahu apakah pemuda berbaju putih ini sangat membutuhkannya atau tidak. Jika secara impulsif mengajukan penawaran, dan pihak lawan tidak menginginkannya lagi, maka diri sendiri akan tamat. Di sini tidak simen daratan Jeushu atau kota bayangan. Jika melelang dengan sembrono, saat itu tiba, jika tidak bisa mengeluarkan batu roh, meskipun kamu ditangkap dan dibunuh oleh istana bayangan, siapa yang bisa berkata apa-apa? Erikin, orang ini sangat menjengkelkan. Bagaimana kalau kamu melawannya? Berapa banyak batu roh yang kamu butuhkan? Aku akan keluar. Sierra Kin juga kesal dengan perkataan pemuda berbaju putih. Wajahnya pucat karena marah. Dia langsung meraih slip giok dan mentransmisikan suara kepada Erikin. Erikin sedikit mengernyit. Perlu dikatakan, pemuda berbaju putih ini sangat arogan. Ini membuat dia merasa sedikit tidak nyaman. Keluargamu ada banyak batu roh, itu dikumpulkan oleh nenek moyangmu dari generasi ke generasi, kamu mengeluarkannya untuk menekan orang, apa yang harus disombongkan? Tetapi jika dia kehilangan akal sehatnya seperti pemuda ini, menghabiskan seluruh kekayaan bersihnya untuk membeli energi Reiki air, bukankah dia juga bodoh? Saat dalam dilema, memikirkan apa yang harus dilakukan. Teman seiman, harap diam. Lelaki tua berbaju abu-abu itu tiba-tiba berbicara, menjaga ketertiban di tempat kejadian. Sekarang harga melebihi 50 juta batu roh. Aku tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan ingin menjelaskannya pada kalian. Saat situasi menjadi sunyi, lelaki tua berbaju abu-abu itu memandang ke arah kerumunan. Teman seiman yang mempercayakan lelang energi Reiki air di Istana Bayangan kepada aku sebenarnya meninggalkan permintaan khusus. Permintaannya adalah saat harga lelang melebihi 5.000, barulah mengizinkan Tetua Su mengumumkannya. Persyaratan tambahan. Apakah ada persyaratan lain untuk barang lelang? Mendengar ini, seorang kultivator sedikit bingung. Ini bukan hal yang aneh, terutama untuk beberapa harta yang mahal. Umumnya pengirim membutuhkan lebih dari sekedar batu roh. Beberapa persyaratan juga dapat dilampirkan di pelelangan, seorang kultivator yang berpengetahuan luas berkata. Misalnya, ada kultivator yang melelang harta, dan pada saat yang sama meminta orang yang membelinya untuk menerima dia sebagai murid, atau memberikan bantuan, semuanya pernah terjadi. Namun, menambahkan persyaratan khusus berdasarkan batu roh, ini sangat langka. Akan lebih baik lagi jika ada persyaratan tambahan. Mendengar ini, pemuda berbaju putih itu tidak bisa menahan senyum. Katakanlah, tidak peduli apakah orang ini perlu bergabung dengan kekuatan besar, atau memuja master sebagai guru, atau jika dia sakit dan perlu disembuhkan oleh master obat, atau bahkan dia memiliki perseteruan berdarah dan butuh bantuan, aku bisa membantunya. Sebagai seorang pemuda dari kekuatan besar, aspek ini adalah keuntungannya. Tuan muda ini sudah salah menebak, bukan ini yang dibutuhkan kultivator ini. Lelaki tua berbaju abu-abu menggelengkan kepalanya. Permintaan yang dia buat memang agak spesial, tapi dia juga meninggalkan janji bahwa selama ada yang bisa membantunya, energi Reiki air bisa diprioritaskan kepada teman seiman tersebut, dan sekaligus dia bersedia mengurang setengah dari pendapatan batu roh sebagai hadiah. Apa? Bersedia mengurangi begitu banyak?
Bukankah itu berarti kita juga punya kesempatan? Haha, ini menarik sekali. Bocah di dalam ruangan pribadi sebelumnya begitu menggila. Sekarang jika kami semua menyelesaikan masalah ini, bocah ini akan langsung tercengang. Saat para kultivator mendengar ini, mata mereka berbinar. Saat ini pemuda berbaju putih menawar lebih dari 50 juta batu roh, setengahnya berarti 20 juta lebih. Untuk jumlah batu roh ini, banyak kultivator yang hadir bisa membayarnya. Dan saat itu tiba, tidak hanya dapat mengambil energi reiki air, tetapi juga dapat mengambil kesempatan melampiaskan emosi, siapa yang tidak menginginkannya. Dan pemuda berbaju putih itu mengerutkan kening, dia tidak menyangka akan ada hal seperti itu. Bersambung.